Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang telah membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita diberi hidayah dan petunjuk agar kita selamat dari jalan-jalan kegelapan menuju cahaya. Dengan nikmat ini kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Dengan nikmat ini kita mengetahui kemana jalan kehidupan seorang hamba setelah menuntaskan perjalanan hidupnya di muka bumi. Karena dengan hidayah Al-Quran, dengan hidayah sunnah, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, melebihi banyak manusia-manusia yang lainnya, umat-umat yang lainnya. Dan semakin seseorang dekat dengan Al-Quran, dengan sunnah, semakin berpegang teguh dengan keduanya, maka semakin terang benderang jalan yang ditempuhnya. Walaupun misalnya kita mengetahui bahwa kaum muslimin secara mutlak, secara umum, pegangannya dan pedomannya adalah Al-Quran dan Sunnah, namun tidak semua berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Maksudnya dengan benar adalah sesuai dengan apa yang dipahamkan, yang diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan kita menyadari itu, kita memahami dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW terkait tentang perpecahan umat, yang beliau SAW bersabda, Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani 72 golongan, dan umatku terpecah, nanti akan terpecah 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu yang selamat, yaitu yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku. Ketika Nabi SAW menyebutkan kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu, para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka? Hum al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Ma kana ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yaitu yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidak bertanya seperti apa ciri-ciri orang-orang yang sesat dan menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya. Yang penting kita selamat. Yang penting kita tidak perlu peduli siapa dan bagaimana kesesatan orang-orang yang keluar ini dari jalan kebenaran. Yang penting kitanya selamat. Dan cara selamat mengikuti jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bagaimana kita memahami ayat-ayat Al-Quran, terutama tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wudu seperti wudunya beliau SAW, salat seperti salatnya beliau SAW, puasa seperti puasanya beliau SAW, terus demikian. Yang menjadi fokus dan perhatian kita seperti apa ibadahnya Rasulullah SAW, dengan itu kita menirunya. Akidahnya, ibadahnya,
dakwahnya, muamalahnya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum. Di dalam akidah dan ibadah, setiap ajaran keyakinan, ya akidah keyakinan yang tidak ada tuntunan dari Nabi, tidak pernah diajarkan oleh para sahabat, adalah batil dan sesat walaupun kelihatan bagus di mata manusia. Adalah batil dan sesat walaupun terlihat indah di depan umat manusia. Berapa banyak manusia yang silau dengan ajaran Syiah Rafidhah misalnya. Ya, mereka dengan jago ngomongnya, sebagian mereka ini jago ngomong padahal jahil. Ya, sumber yang paling hebat yang bisa mereka pakai sumber-sumber data-data palsu. Data-data hoax tentang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan yang lain sebagainya, tentang ummahatul mukminin. Dan kita ikhwatal iman, terutama yang awam, ketika tidak paham sejarah secara umum, sejarah Nabi SAW, sejarah Khulafaur Rasyidin. Di masjid kita ada kajian sirah tidak? Ustaz siapa? Ustaz Ahmad, hafizahullah, alhamdulillah. Karena kajian sirah ini menyelamatkan kita. Ya, karena dengan memahami sejarah Rasulullah SAW, kita tahu apa jasa-jasa Abu Bakar, jasa-jasa Umar, jasa-jasa Uthman, jasa-jasa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Jangan sampai cuman kita taunya hanya ketika dibacakan sholawat di musola-musola atau di masjid-masjid di akhir-akhir khutbah Jumat, radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillahi Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Kemudian dipasang di tiang-tiang masjid, tiang Abu Bakar, tiang Umar, tiang Ali. Tapi kalau ditanya jasanya Abu Bakar apa terhadap Islam, wallahu alam bisawab, ya kirangan, nggak tahu. Nah, kalau tidak tahu kemuliaan dan kehebatan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan yang lain, ini seniornya sahabat, tidak tahu apalagi yang juniornya. Kalau misalnya ada orang dengan jahilnya, dengan bodohnya kemudian membicarakan tentang Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an, ya, menghina Muawiyah, Muawiyah begini, Muawiyah begini, Muawiyah begitu, menghina Muawiyah radhiyallahu an. Sedangkan Muawiyah ini pintunya para sahabat. Artinya kalau beliau dicela, maka yang belakangnya bakal kena semuanya. Karena Syiah pertama serangannya kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ketika tidak ada pembelaan, maka dia akan masuk ke sahabat yang lain, dia cari. Ya, saya mendengar Syiah yang ada di Jakarta ini salah satu ketika dengar ceramahnya di radionya mereka, ya, Radio Rasil. Ya, ustadznya ini mencela sahabat, bukan mencela, ia menjelekkan, menceritakan keburukan atau kesalahan-kesalahan sahabat Wa'il bin Hujr misalnya. Ya, keanehan-keanehan Wa'il bin Hujr. Kemudian seperti itu. Ya, sebagian kita kalau ditanya siapa Wa'il bin Hujr, ada yang tahu Wa'il bin Hujr? Ya, sahabat, ya tahu, yang ngaji, yang belajar tahu, sahabat radhiyallahu an, Yaman, seorang ahli Yaman dari sahabat Nabi radhiyallahu an, yang meriwayatkan beberapa riwayat tentang cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kita sebagian besar kita awam, ustadz ini dengan lincahnya, dengan gaya bahasanya, Wa'il itu begini, Wa'il itu begitu dan lain sebagainya. Dan tidak ada misalnya orang yang mengkritisi beliau, dan subhanallah sampai yang seperti ini pun sang ustadz masih dianggap, masih diragukan kesyiahannya, padahal hakul yakin Syi'i Rafidhi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini sekedar contoh ketika seseorang tidak paham akidah, maka di dalam kajian akidah, kajian kitab kita Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dan kita masih pembahasan tentang nama dan sifat Allah. Dasarnya apa? Al-Quran dan hadis. Semua yang Allah firmankan di dalam Al-Quran dan hadis tentang nama dan sifat Allah wajib kita terima, wajib kita benarkan. Tidak ada istilah, oh ini nggak masuk akal ana, nggak masuk perasaan ana, lah. Ya, akal perasaan ikut wahyu atau wahyu ikut akal perasaan? Akal dan perasaan kita mengikuti wahyu atau wahyu mengikuti akal atau perasaan kita?
Akal perasaan ikut wahyu, jangan dibalik. Ya, kalau dibalik maka jadi Mu'tazilah. Ya, kaum Mu'tazilah dan diikuti oleh sebagian, kalau tidak bisa saya katakan keseluruhan, para mutakallimin dari kalangan Asy'ariyah. Mereka mengatakan jika Al-Quran dan As-Sunnah bertentangan dengan akal, ya, maka yang didahulukan adalah akal, kata mereka. Ya, karena menurut mereka dalil akal itu pasti, dalil Quran dan Sunnah itu tidak pasti. Aneh, bagaimana tidak pasti tapi Allah sebut dengan cahaya, petunjuk, hidayah. Kok tidak pasti? Kalau tidak pasti bukan hidayah namanya. Dan tanpa disadari ikhwatal iman, sebagian besar kita di dalam memahami nas-nas Quran dan Sunnah, tanpa kita sadari kita mengikuti gayanya kaum liberal. Maksudnya bagaimana? Kita menganggap wajar kalau ada orang punya persepsi tersendiri tentang ayat Quran dan hadis. Ya, semua kan punya persepsinya sendiri-sendiri. Si fulan dengan gayanya yang menafsirkan ayat-ayat secara politis misalnya. Si fulan yang dengan gayanya menafsirkan ayat-ayat ini secara tafsir batiniyah misalnya. Sehingga mereka ini selama punya dalil Quran dan hadis dengan pemahaman yang berbeda dengan kita, ya kita harus terima saja. Ada yang punya pemikiran seperti ini? Ada atau banyak? Banyak. Beranggapan bahwa semua aliran yang ada ini terima saja. Ya akhi, sederhananya di dalam konteks bernegara, orientasi politik seseorang, misalnya warga negara Indonesia asasnya apa? Pancasila. Ada yang tidak terima Pancasila di masjid ini? Ada. Kalau misalnya ada yang mengatakan ana terima Pancasila, tapi di saat yang bersamaan menurut pemahaman ana Pancasila itu adalah yang sesuai dengan konsep komunis sosialis misalnya, bisa diterima? Nggak bisa. Yang satu lagi, ana terima Pancasila, tapi menurut pemahaman ana Pancasila yang ana pahami adalah seperti pemahaman kaum Khawarij teroris yang, ya, pokok selain Islam, karena Islam itulah satu-satunya yang ketuhanan yang Maha Esa. Yang lainnya musyrik, maka tidak Pancasilais, harus dihukum mati dan darah halal darahnya, halal hartanya. Misalnya, dia pegang Pancasila dalilnya, boleh diterima? Menurut persepsinya masing-masing. Nah, dalam urusan Pancasila, urusan konsep dasar negara harus satu pemahaman. Terus Quran diserahkan masing-masing, silahkan memahami. Yang ikhwani dengan gaya ikhwaninya, yang tablighi dengan gaya tablighinya, yang Hizbut Tahrir dengan gaya Hizbut Tahrirnya, ya, yang Jamaah Islamiyah JI dengan JI-nya misalnya. Silahkan dengan pemahaman masing-masing. Ya, yang ISIS dengan ISIS-nya. Ya, akhi. Ini apa pentingnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa maksudnya diperintahkan ketika terjadi perbedaan pendapat kembali kepada Al-Quran dan hadis? Apakah tujuannya untuk menghilangkan perbedaan pendapat atau memperbanyak perbedaan pendapat? Tujuannya menghilangkan. Tapi bagi orang-orang yang punya persepsi tadi, enggak. Kalau kita kembali kepada Quran dan Sunnah, tambah banyak pendapatnya. Ya, perselisihan sudah ada. Ketika balik kepada Quran dan hadis, tambah banyak perselisihannya. Enggak selesai. Ya kan itu kan persepsi Anda dengan ayat itu. Ini hadis dengan persepsi Anda. Anda punya persepsi sendiri, beda. Ya, hormatin sama masing-masing. La ilaha illallah. Dalam urusan bernegara Anda tidak terima seperti ini, tapi Quran Anda mainin dengan cara seperti itu. Hadis Nabi SAW, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Quran dan hadis, tidak ada satu pemahaman baku yang harus kita terima bersama dalam hal ini, yang harus diikuti bersama. Pemahaman baku itu pemahamannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in.
ketika kita salah di dalam memahami Quran dan hadis dengan pemahaman persepsi masing-masing berantakan. Contohnya ya yang belum lama ini yang heboh ketika ada seorang pakar agama, katanya dosen, mengatakan zina halal. Karena menurut definisi dia, zina itu kalau tidak saling tidak saling suka, paksaan, pemerkosaan itu baru zina. Kalau suka sama suka bukan zina. Nah, jadi ayatnya tetap diberlakukan sama dia, tapi pemahamannya semaunya dia. Terus apakah orang seperti ini dibenarkan? Kalau orang yang mengikuti pemahaman tadi yang mengatakan hargai dan hormati semua orang yang memiliki pendapatnya masing-masing tentang agama, maka ya harusnya orang ini didiamkan saja. Ya dia kan ada sudut pandangnya sendiri. Menurut dia zina itu kalau paksaan, kalau tidak zina. Ya hormatinlah, hargain dia. Sampai kalau ada yang mengatakan Tuhan enggak satu pun hormatin karena ada dalilnya juga. Ya. Karena misalnya Allah menyebut khairul khaliqin, misalnya sebaik-baik penciptanya, pencipta ada lebih dari satu. Allah yang khair, yang terbaik. Pakai dalil Quran untuk menunjukkan bolehnya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Jadi ikhwatal iman, belajar akidah tujuannya bagaimana kita memiliki bingkai, platform, koridor, manhaj dalam membaca ayat-ayat Quran dan hadis, supaya jangan salah. Ketika keluar dari bingkai ini pasti tersesat, ya, pasti tersesat. Ketika ada orang main-main dengan ayat-ayat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, ditakwil-takwilkan. Oh Allah itu tidak, namanya ini sifatnya Allah cuman 13 misalnya, cuman 7, cuman sekian. Adapun lebih dari itu maka harus dibelokkan dari yang semestinya atau ditolak. Ya, seperti keyakinan sebagian aliran, maka dia pasti salah, menyimpang dari jalan Allah. Karena nama Allah sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan hadis-hadis Nabi SAW menegaskan bahwa nama Allah itu tidak dibatasi dengan angka dan jumlah tertentu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan sebelumnya kita pembahasan sifat as-sam'u wal basar, maha mendengar dan maha melihat. Pada kesempatan ini kita membahas beberapa sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu al-makru wal kaidu wal mihal. Al-makr wal maid wal kaid wal mihal. Makr ini sudah masuk dalam bahasa Indonesia yang berarti makar. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ayat-ayat Al-Qur'an. Nanti kita bahas satu demi satu ayat-ayat itu dan bagaimana penempatannya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang diwariskan kepada ulama salaf dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Di dalam surat Ali Imran misalnya ayat 53, Allah berfirman, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Nah, ini Allah menyebutkan wallahu khairul makirin, sebaik-baik yang membalas tipu daya. Ayat yang sebelumnya, sebelum kita bahas tentang ini, adalah ayat dalam firman Allah di surat Ar-Ra'd ayat 13. Surat Ar-Ra'd ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilu as-sawa'iqa fayusibu biha man yasha wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ar-ra'd, halilintar ini bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula malaikat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang mengirimkan petir kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan dia Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang wa huwa syadidul mihal, yang maha keras balasannya. Ya. Kata al-mihal maknanya secara harfiah, secara bahasa adalah syadidul mihal, artinya sangat keras, pedih siksaannya. Tapi secara harfiah kata mihal itu adalah makar. Ya,
Allah sangat keras balasannya, makarnya terhadap mereka yang berbuat makar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan makar ini adalah melakukan pembalasan terhadap musuh dengan cara yang tidak mereka duga-duga. Ya, melakukan pembalasan terhadap musuh dengan cara yang mereka tidak duga-duga. Ketika dalam peperangan misalnya, satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, biasanya mereka salah satunya mungkin membuat sebuah makar, rencana bagaimana membalas, bagaimana melakukan memenangkan peperangan tersebut. Dan makar atau mihal atau kaid, ya, diartikan dalam bahasa Indonesia dengan arti yang sama, terpuji di tempatnya, tercela jika bukan pada tempatnya. Ya, terpuji di tempatnya, tercela jika bukan di tempatnya. Maksudnya bagaimana terpuji di tempatnya? Maksudnya adalah ketika ada makar dan kita bisa membalas makar itu, menunjukkan bahwa kita memiliki kekuatan dan kita bersikap adil, punya kekuatan, sanggup membalas makar dengan makar yang lebih hebat, dan ini menunjukkan bahwa kita telah berbuat adil kepada yang bersangkutan. Ini kuat. Ketika ada makar, kita tidak bisa melakukan apapun, itu lemah. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu mengaitkan makar ini sebagai jawaban terhadap makar yang lainnya. Contoh tadi surat Ali Imran ayat 54, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, Allah balas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik yang membalas tipu daya. Tidak mungkin kata makar ini muncul sendirian begitu saja, bahwa Allah maha membuat tipu daya. Lah. Artinya ikhwatal iman, penempatan sifat makar, kaid dan mihal ini dikaitkan dengan tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang kafir atau musuh-musuh Islam terhadap Allah Subhanahu wa taala dan agamanya. Sebagai contoh misalnya di ayat yang lain, surat An-Naml ayat 50. Wa makaru makraw wa makarna makraw wa hum la yash'urun. Surat An-Naml ayat 50. Mereka membuat makar dan kami membalas makar mereka dan mereka tidak menyadarinya. Juga di surat Al-Anfal ayat 30, wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka membuat makar, Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka. Maka di sini sifat makar itu muncul sebagai respon, sebagai reaksi terhadap makar yang dibuat oleh orang-orang kafir. Maka tidak boleh Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat makar begitu saja. Misalnya Allah yang maha membuat makar. Ya, tidak boleh. Ya, karena apa? Makar dilepaskan begitu saja jika ada seseorang, ini orang jago bikin makar. Ya, sifat positif atau negatif? Negatif. Itu sifat negatif. Dan sifat negatif tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam kaidah yang mendasar Allah berfirman, walillahil asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik. Jika ada suatu nama atau sifat tidak mengandung kebaikan, tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seringkali yang dicontohkan oleh para ulama kita, misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, la tasubbud dahr fa innallaha huwad dahr. Janganlah kamu mencela ad-dahr, waktu atau masa, karena Allah lah sang waktu. Innallaha huwad dahr, Allah lah ad-dahr. Sedangkan kata ad-dahr yang berarti masa atau waktu tidak mengandung makna positif atau negatif. Maka yang seperti ini tidak dinisbatkan sebagai salah satu nama Allah adalah ad-dahr, karena tidak mengandung makna husna. Jika mengandung makna husna, baik, maka dinisbatkan kepada Allah. Jika tidak, tidak sama sekali. Maksudnya apa dari hadis itu? Nabi SAW sendiri yang menjelaskan, yukawwirul laila wan nahar. Allah lah yang membolak-balikkan siang dan malam. Contoh yang lainnya, dhamir, huwa. Misalnya, qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Sebagian sufiyah mengatakan bahwa di antara asmaul husna adalah hu. Jadi zikirnya hu. Ada yang gitu? Ya.
hu. Ya, ini zikirnya. Dikiranya sedang berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa hu? Ya dia. Dia ini kan bisa siapa saja. Bisa Ali, bisa Anto, bisa Joko, bisa Sri, bisa Siti, bisa Bambang, bisa anyone. Bisa siapa saja. Ya, oh enggak, ini maksudnya huwa ini Allah. Huwa itu satu-satunya dia. Siapa yang menempatkan huwa sebagai asmaul husna? Siapa? Karena kata huwa sebagai dhamir di dalam Al-Quran bukan hanya dirujukkan kepada Allah, juga huwa itu bisa banyak. Bahkan ada tokoh-tokoh kafir didhamirkan hu. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar, dan seterusnya. Dhamir hu ini balik kepada orang kafir bahkan di dalam Al-Quran. Jadi huwa dikatakan sebagai asmaul husna ini batil. Karena kata ganti, dia tidak mengandung makna positif, tidak mengandung makna negatif. Bagaimana ini bisa bagian dari asmaul husna? Husna baik, husna itu baik. Demikian pula dengan kata makr ini, ya. Jadi tidak, apalagi misalnya berdoa ya khairal makirin misalnya, wahai sebaik-baik yang membuat tipu daya, ini nggak boleh, ya. Karena sifat ini muncul untuk membalas makar. Di Al-Quran dimunculkan untuk membalas makar. Ya, juga misalnya nanti ketika kita membahas surat Ali Imran ayat 54, Allah menyebutkan wallahu khairul makirin. Ini bahkan ketika menyebutkan sebaik-baik yang membalas tipu daya, Allah menyebut dengan sebutan yang terbaik, khair. Bukan disebut dengan amkarul makirin, yang paling jago membuat makar, ya dengan isim tafdhil, tapi dengan khairul makirin. Maksudnya apa? Makarnya Allah pun khair. Ya, ketika Allah membalas makar seseorang dengan makar yang baru, makarnya Allah pun baik. Dan tidak sedikit dari musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah SAW yang awalnya benci kepada Allah dan Rasulnya, ketika kena balasan makar Allah, tiba-tiba menjadi orang yang beriman. Tiba-tiba menjadi orang yang beriman. Jadi sifat kaid, makar, mihal ini ditempatkan pada tempatnya, yaitu sebagai bentuk balasan terhadap makarnya orang-orang kafir. Tidak boleh dinisbatkan kepada Allah secara mutlak begitu saja. Di dalam ayat ini, dalam surat Ar-Ra'd ayat 13, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Ar-Ra'd, halilintar ini bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Tentang bagaimana bentuk tasbihnya, ya ini permasalahan gaib yang kita tidak mengetahuinya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa segala sesuatu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Bahwa semua 7 lapis langit dan bumi serta semua yang ada di antara keduanya, segala sesuatu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, namun kalian tidak memahami tasbihnya. Segala sesuatu, termasuk meja ini, pakaian yang kalian pakai, yang saya pakai, apapun itu, ya, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha man yasha'u. Allah mengirimkan petir dan menimpa kepada siapa saja yang dikehendaki. Sebagian para ulama ahli menyebutkan tentang tafsir ayat ini adalah terkait tentang sebagian sahabat yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemui salah seorang tokoh dari pembesar-pembesar Arab. Nabi mengutus untuk mendakwahinya ke dalam Islam. Kemudian tokoh ini dengan kezalimannya dia mengatakan, akhbiruni an Rabbi Muhammad manhu ma huwa amin fiddah amin hadid. Beritahu kepadaku di mana, siapakah Tuhannya Muhammad, dari apa dia dibuat, dari besi atau dari perak atau yang lainnya. Ketika sebagian sahabat sedang sibuk mendakwahinya, menjawab syubhat-syubhatnya, tiba-tiba datanglah awan yang menggumpal,
kemudian di atas kepalanya dan terjadi halilintar dan langsung menyambar, orang itu terbakar. Orang itu langsung terbakar. Maka mereka pulang kepada Nabi SAW, menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Ketika mereka belum menceritakan, Nabi SAW bertanya, ihtaraqa sahibukum, apa yang kalian datangi terbakar? Mereka bertanya, dari mana engkau mengetahuinya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, Allah telah mewahyukan kepadaku ayat ini. Wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha may yasha. Allah mengirimkan petir ini untuk menyambar siapa yang dikehendakinya. Dan Allah sebutkan bagaimana mereka mendebat, ya, wa hum yujadiluna fillahi, dan mereka berdebat tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang membenci, yang tidak membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sering membantah kebenaran Islam, kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka bahkan ada yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menolak adanya kebangkitan, dengan membawa tulang belulang yang sudah hancur. May yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang akan menghidupkan tulang belulang ini yang sudah hancur lebur seperti ini? Ya, dia membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hal ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, bahwa syadidul mihal, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha keras balasannya terhadap orang-orang yang membuat makar ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini ayat pertama yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang sifat syadidul mihal, dan itu ditempatkan sebagai balasan makar terhadap orang-orang kafir yang membuat makar terhadap Islam dan terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang berikutnya, surat Ali Imran ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin." Mereka membuat makar dan Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik yang membalas makar. Ayat ini turun terkait tentang Isa Al-Masih alaihi salam. Ya. Orang-orang Yahudi berusaha membuat makar. Yahudi ini sok dengan nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Ini sifatnya orang Yahudi, bangga karena banyak nabi yang diutus kepada mereka. Tapi apakah mereka beriman kepada nabi-nabi itu? Nah, mereka tidak beriman kepada nabi-nabinya sendiri, mereka tidak beriman. Ya. Bahkan tidak sedikit dari nabi-nabi Bani Israel yang mereka bunuh. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, mereka bunuh. Nabi Isa alaihissalam, mereka berupaya untuk membunuhnya. Mereka berusaha untuk membuat makar untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Namun Allah berkehendak yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang berikutnya, "Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun." Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikanmu sampai kepada ajalmu nanti, dan aku akan mengangkatmu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antara kamu tentang hal-hal yang kamu perselisihkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini banyak disalahartikan oleh terutama orang-orang Nasrani. Ya, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini bahwa Allah berfirman kepada Isa, "Inni mutawaffika wa rafi'uka," aku mewafatkanmu dan kemudian mengangkatmu kepadaku. Ya, maksud mereka adalah artinya Nabi Isa ini wafat, mati di tiang salib. Ya, sebagaimana anggapan orang-orang Nasrani. Ini adalah pendapat yang batil, yang sangat tidak benar. Ya, para ulama kaum muslimin dengan jelas menegaskan hal ini, bahwa kata mutawaffika itu bukan berarti
bahwa Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dalam arti wafat itu mati. Karena wafat di dalam Al-Qur'an tidak selalu berarti mati. Ya. Wafat di dalam Al-Qur'an tidak selalu berarti mati. Sebagaimana contohnya surat Al-An'am ayat 60 misalnya. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Dialah Allah yang mewafatkan kalian di waktu malam. Apa maksudnya wafat di sini? Tidur. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat yang lain, Az-Zumar ayat 42. Ya, bukan sekali Allah sebutkan. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika meninggal dunianya dan yang belum meninggal dunia di dalam tidurnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa wafat itu bukan berarti mati. Wa rafi'uka ilayya, dan aku mengangkatmu kepadaku. Dhamir kaf kepada Nabi Isa alaihissalam, kepadamu ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Isa secara utuh jasad dan rohnya ke langit. Ya, secara utuh diangkat jasad dan rohnya ke langit. Nabi Isa tidak mati disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa ma qataluhu yaqina. Allah telah menolak anggapan Nabi Isa mati disalib. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, membunuh tidak, menyalib tidak, dan mereka tidak yakin telah membunuhnya. Dan ini ikhwatal iman, hari Ahad kemarin, ana sempat dialog dengan seorang Nasrani. Hari Ahad kemarin, dalam kajian mu'alaf, biasanya kalau saya membuat kajian mu'alaf ada non muslim yang datang, pengen dialog. Saya sampaikan bahwa dia mengatakan, bukankah orang Islam meyakini nanti Tuhan Yesus akan turun kembali ke muka bumi nanti di akhir zaman untuk menyelamatkan manusia? Keyakinan itu antara kami dan Anda berbeda. Kami meyakini Nabi Isa AS tidak mati di tiang salib. Kami meyakini Nabi Isa AS belum wafat, dan turunnya Nabi Isa AS bukan setelah kiamat tapi sebelum kiamat untuk menghadapi siapa? Dajjal. Ya. Adapun yang diisukan oleh orang-orang Kristen bahwa dia mati di tiang salib, pada hari ketiga di hari Ahad pagi dia bangkit dari kuburnya dan hidup di muka bumi 40 hari. Setelah itu dia naik ke langit, duduk di sisi Tuhan, di sisi Allah kata mereka. Dan nanti di akhir zaman dia akan turun untuk menjadi di hari penghakiman, yaitu Yaumul Hisab, dan dia akan menghakimi manusia. Ini bukan seperti itu keyakinan kita, ya. Dan keyakinan Anda ini enggak benar menurut kitab suci Anda sendiri. Ya. Saya tunjukkan misalnya yang paling sederhana. Dari 4 Injil yang ada, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka menceritakan 4 penulis ini tidak menjadi wakil muridnya Yesus. Tidak ada satupun muridnya Nabi Isa. Baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini bukan muridnya Nabi Isa alaihissalam. Dan di dalam buku-buku itu diceritakan versi mereka, ya, ketika Yesus ada di bukit Getsemani dan dikepung untuk ditangkap, semua murid lari, semua murid Yesus pergi lari meninggalkannya. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwa tidak ada saksi tentang siapa yang ditangkap. Ya, tidak ada saksi bagaimana dia proses ditangkapnya, ketika disalib, diturunkan di tiang salib, dikubur dan bangkit dari kuburnya. Ya, silakan azan dulu, saya lanjutkan setelah azan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun dari sudut pandang kitab sucinya orang Nasrani yang bisa dikumpulkan oleh ulamanya kaum muslimin untuk membuktikan kebenaran akidah Islam, bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam tidak pernah mati disalib, tidak pernah sama sekali tersentuh dengan tiang salib, apalagi mati, apalagi tersiksa dan lain sebagainya. Oleh karena itulah Allah mengaitkan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin dengan kisahnya Nabi Isa, karena mereka membuat makar untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Namun Allah membalas makar mereka, yang mereka tangkap, yang mereka siksa, yang mereka sidang, mereka siksa, mereka salib, mereka hukum mati.
bukan Nabi Isa alaihissalam, tapi orang lain yang diserupakan sosoknya dengan Nabi Isa. Dan ini, penjelasan ini ketika kita sampaikan kepada orang-orang Nasrani, bagaimana membenarkannya, membuktikan hal kebenaran pendapat ini, sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak hidup di masa Nabi Isa dan Injil jauh lebih lama dari itu. Kenapa tidak terima Injil malah terima Quran? Kita sampaikan Al-Quran dari wahyu, Injil bukan. Injil kalian, Injil yang sudah palsu. Ya, karena Injil yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini bukan Injil tulisan Nabi Isa atau Yesus bahasa mereka, sama sekali bukan. Tapi tulisan orang lain yang paling tuanya, manuskrip paling tua dari 4 Injil ini umurnya 150 tahun setelah Yesus tidak ada. Yang paling tua yang berhasil dikumpulkan 150 tahun, dan yang paling tua, jika ada mantan Kristen di sini atau mantan pendeta apalagi, tahu bahwa manuskrip paling tuanya dalam bahasa Yunani, bukan dalam bahasanya Nabi Isa alaihissalam. Ini kenyataan di kitab suci mereka. Dan anehnya, ya kalau di pelajaran yang sering kita dengar dan kita dapatkan dari beberapa kitab-kitab tafsir, bahwa orang yang diserupakan dengan Nabi Isa adalah salah seorang murid dia. Ya, siapa namanya? Yudas. Yudas ini di dalam Alkitab versi kematiannya 2 kali, 2 versi yang berbeda. Ya, anak waktu dialog kemarin tunjukkan, mungkin nggak orang mati 2 kali dengan cara yang berbeda? Ya mustahil. Ya, tapi ini kejadian pada sosok Yudas. Di Matius pasal 27 ayat 5 disebutkan bahwa ketika dia mendapatkan upah karena telah melaporkan Yesus, dia menyesal. Uangnya dilempar ke tempat ibadah, dia pergi gantung diri mati. Ya, bagaimana matinya? Gantung diri. Kemudian si rabi-rabi Yahudi melihat ini uang haram nih, uang habis upah kejahatan, maka nggak boleh masuk kotak amal. Terus apa yang dilakukan? Tanah uang ini dipakai untuk membeli sebidang tanah, dan tanah itu dijadikan sebagai tempat pemakaman umum, dan sejak saat itu tanah itu disebut dengan tanah darah. Ini versinya Matius. Lukas punya versi yang berbeda. Ya, Kisah Rasul pasal 1 ayat 18 itu tulisan Lukas. Dia menyebutkan dengan upah kejahatannya Yudas membeli sebidang tanah, dan ketika dia berjalan di tanah itu dia jatuh tertelungkup dan terburailah isi perutnya. Maka sejak itu tanah itu disebut dengan Hakaldama atau tanah darah. Ini bunyi ayatnya persis seperti yang Ana bacakan ke antum. Ini Ana tanyakan, mungkin gak orang 2 kali mati dengan cara yang berbeda? Yang satu gantung diri, yang satu jalan-jalan kesandung terburai isi perutnya. Yang satu bilang uangnya dipakai oleh rabi-rabi Yahudi untuk beli tanah, yang satu lagi si Yudasnya sendiri yang beli tanah. Ikut yang mana? Katanya firman Tuhan. Katanya ini firman Tuhan. Dan berapa yang bisa kita buktikan dari Injilnya mereka, ya ikhwatal iman? Tidak kurang dari 30 bukti. Ana insya Allah mungkin 20 tahun yang lalu Ana dialog sama Kristen, sama Nasrani. Ana masih SMA, kelas 1 sudah paham tentang hal ini. Ya, 20-an tahun yang lalu Ana dialog sama Nasrani, dan Ana tunjukkan 30 bukti dari Injilnya mereka, Nabi Isa tidak mati disalib. Enggak pakai Quran. Kalau Quran jelas sudah. Ya, sekarang pakai Injilnya mereka. Nah, setelah membuktikan ini, kita menyadari, Ana sampaikan kepada si Nasrani yang dialog dengan Ana ini, Anda tahu tidak bahwa misinya Yahudi ingin membunuh Nabi Isa? Misinya setan iblis waktu Nabi Isa masih hidup alaihissalam itu demikian. Ya, ada di Palestina sampai sekarang masih ada, dibuatkan sebuah gereja oleh orang-orang Nasrani, disebut dengan Bukit Ujian namanya, atau Gereja Ujian, karena mereka meyakini bahwa Nabi Isa atau Yesus pernah 40 hari 40 malam berpuasa di tempat itu, dan kemudian didatangi oleh iblis untuk digoda suruh lompat dari atas bangunan rumah. Ya,
dengan dikatakan kalau kamu Tuhan nanti kamu pasti ditangkap oleh malaikat. Ana tanya, ini ayat kalian, ayat kitab suci kalian, misinya apa? Supaya Nabi Isa mati. Ya. Dan Nabi Isa selamat dari ujian ini. Berkali-kali ingin ditangkap, selamat menurut Injilnya mereka. Terus kalian membenarkan anggapan dan klaimnya Yahudi bahwa Nabi Isa mati dibunuh dan mati disalib? Di mana akal kalian? Wahai orang Nasrani. Dan itu dikasih label apa? Juru selamat. Selamatnya di mana? Enggak selamat. Tapi dikasih label juru selamat. La haula wala quwata illa billah. Saya tanya kepada dia, kalau mau jujur, mau membandingkan Nabi Isa AS dengan Nabi Musa, yang punya label juru selamat siapa? Nabi Musa atau Nabi Isa? Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun. Betul-betul selamat. Diselamatkan, terhormat Bani Israel itu dengan Nabi Musa AS. Jadi kalau mau milih Musa, jangan Nabi Isa, jangan Yesus maksud anak. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Ini juru selamat yang sebenarnya. Dari umat yang tertindas, terintimidasi, dizalimi, dan Nabi nyuruh sabar. Tapi tiba-tiba balik dengan Fathu Makkah yang sehebat itu. Bukan cuma Fathu Makkah, Jazirah Arab. Tidak cukup Jazirah Arab, keluar dari Jazirah Arab. Menaklukkan Persia, Romawi. Subhanallah, ini juru selamat dunia akhirat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ayat kedua Ali Imran ayat 54, bahwa orang-orang Nasrani membuat makar untuk membunuh Nabi Isa, dan Allah membalas makar mereka dengan menyerupakan seseorang seperti Nabi Isa, dan mereka menyalib, membunuh, menguburkan. Semuanya yang mereka lakukan bukan kepada sosok Nabi Isa alaihi salatu wassalam, tetapi sosok yang diserupakan seperti Nabi Isa alaihissalam. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bishawab. Nanti pada kesempatan berikutnya kita masih membahas tentang sifat ini dari ayat-ayat yang lainnya. Masya Allah, ada pertanyaan. Jika sudah dikumandangkan iqamah, apakah masih boleh sholat sunnah? Taib. Kalau sudah iqamat, idza uqimatis salah fala salata illal fariḍah. Tidak illal maktubat. Jika sudah dikumandangkan iqamat, tidak ada salat kecuali salat wajib. Maka dari sini para ulama memberikan rincian. Jika salat yang kita lakukan sudah hampir selesai, sehingga insya Allah sampai salam kita masih mendapatkan takbiratul ihramnya imam, maka selesaikan salatnya. Misalnya kita sudah di ruku rakaat kedua, kita bisa sami Allah liman hamidah, sujud dan sebagainya, kemudian tasyahud, salam, imam masih stawu tadilu dan sebagainya, kita bisa dapat takbiratul ihramnya imam, maka lanjutkan sholat sampai salam. Namun kalau kita masih jauh dari itu, batalkan sholatnya, batalkan sholat sunnah yang dilakukan dan langsung bergegas ke shaf untuk melaksanakan sholat wajib. Kalau dikumandangkan iqamah, tidak ada apapun kecuali sholat wajib. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.